Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ya, sebelum kita mulai, Ustadz pengen teman-teman ambil satu benda, ya. Ambil satu benda terserah di tempatnya teman-teman, ya. Boleh tempat pensil, ya, boleh tempat pensil, boleh gelas, boleh bola atau apapun, ya. Oke. Tapi yang bentuknya itu tidak tipis. Yang bentuknya nggak tipis. Nah, ini boleh Mbak Yesa, boleh. Mas Zafir boleh. Mas Sena jangan penggaris, selain penggaris. Apa tuh? Oke. Nah, Mbak Alova apa itu? Oke. Mas Tirta apa nih? Boneka Mas Tirta? Oke, enggak apa-apa. Ya, apapun bendanya boleh dibawa asal dia tidak tipis ya. Asal dia enggak tipis ya. Oke. Mbak Alova boleh yang lain selain itu Mbak Alova. Mungkin kardus ya atau apapun. Yang penting jangan tipis. Ya, boleh. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Ya. Ustadz pengen kalian jelaskan nama benda yang kalian bawa dulu ya. Kalian tolong jelaskan nama benda yang kalian bawa. Oke, dari Mbak Yesa dulu. Apa nama bendanya yang Mbak Yesa bawa? Apa? Botol minum. Kira-kira Mbak Yesa tahu nggak botol minum itu bentuknya apa? Tahu nggak? Apa? Lingkaran. Oke, terima kasih Mbak Yesa. Selanjutnya Mas Zafir, mana Mas Zafir, kok hilang Mas Zafir? Oke, Mas Zafir. Mas Zafir ketutupan bendanya jadi nggak kelihatan. Bendanya kuning, kaosnya kuning, mukanya ketutupan sama benda nggak kelihatan, semuanya kuning. Oke, Mas Zafir. Mas Zafir, yang Mas Zafir bawa nama bendanya apa dan bentuknya apa? Apa? Kurang keras, Ustadz nggak dengar. Tempat pensil. Bentuknya apa tempat pensil itu? Apa? Persegi panjang. Oke, kata Mas Zafir itu persegi panjang. Ya, karena kemarin kita udah belajar ya tentang lingkaran, persegi panjang. Oke. Selanjutnya Mas Tirta. Mas Tirta angkat tangan nih. Mas Tirta kira-kira apa nih yang dibawa namanya? Kemudian bentuknya apa? Tunjukkan ke Ustadz. Tunjukkan ke Ustadz bendanya dulu. Apa? Bendanya apa? Mana? Bendanya mana? Oke, apa itu nama bendanya? Boneka. Bentuknya apa ya boneka ya? Apa? Lonjong. Lonjong. Oke, terima kasih Mas Tirta. Selanjutnya Mas Sena ya. Mas Sena bawa benda apa dan bentuknya apa? Mana bendanya mana? Mana? Bendanya mana Mas Sena? Tunjukkan ke Ustadz ya. Nama bendanya apa dan bentuknya apa ya? Mana bendanya? Oke, apa tuh ya? Oke, nama bendanya apa dan bentuknya apa? Apa, bantal apa boneka? Boneka. Oke, bentuknya apa? Bentuknya boneka itu, Mas Sena. Apa? Bentuknya apa? Lingkaran. Oke ya. Selanjutnya siapa yang belum? Oke, Mas Tirta sudah. Mbak Alova. Mbak Alova. Oke, Mas Albi boleh cari satu benda yang di sekitar Mas Albi ada. Nanti tunjukkan ke Ustadz ya. Boleh gelas, boleh botol minum, boleh bola, boleh apapun. Yang penting dia nggak tipis ya, Mas Albi ya. Perhatikan ya. Oke, Mas Albi cari benda dulu. Oke, Mbak Alova. Benda apa yang Mbak Alova bawa? Lakban. Bentuknya lakban apa ya? Bunder ya, kayak bakso ya, bunder. Oke. Selanjutnya Mas Albi,
Mas Albi bawa apa, Mas Albi? Mas Albi, tunjukkan satu benda yang di sekitar Mas Albi. Boleh kardus, boleh. Ya, apapun. Yang penting dia nggak tipis. Ada nggak Mas Albi? Halo, Mas Albi, dengar suara Ustadz? Wah, sepertinya Mas Albi terlalu konsentrasi melihat wajah Ustadz ini ya. Nggak dengar kayaknya, nggak dengar suaranya Ustadz ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tadi ya, tentang bentuk benda yang kalian pegang. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang bangun datar ya. Bangun datar kemarin apa artinya teman-teman? Bangun datar. Iya, bangun yang bentuknya datar ya, atau tipis ya, datar atau tipis. Jadi dia tipis kayak gitu ya, tipis. Contohnya tadi ada lingkaran ya, Mbak Yesa. Mbak Yesa tadi mengatakan botol minum itu lingkaran. Apakah botol minum itu tipis? Iya, kalau botol minumnya nggak tipis ya, yang atasnya baru dia lingkaran, tutupnya itu bagian atas. Tapi kalau botol minumnya dia nggak lingkaran. Nah, dia ada bentuk lain berarti ya. Kemudian apalagi tadi? Ada betul ya. Ada Mas Zafir. Mas Zafir tadi juga menyebutkan benda yang dipegang itu adalah tempat pensil. Dan kata Mas Zafir tempat pensil itu persegi. Oke ya. Persegi kemarin adalah salah satu bentuk datar, tipis. Nah, tapi tempat pensilnya Mas Zafir tipis enggak? Apa ada di dalamnya bisa diisi sesuatu? Iya ya, dia enggak tipis. Dia itu tebal dan di dalamnya bisa diisi sesuatu. Berarti itu bentuknya bukan persegi, teman-teman. Ya, bentuknya bukan persegi. Nah, ada bentuk lain selain yang kita pelajari kemarin ya. Kita kemarin mempelajari tentang bangun datar. Kalau bangun datar dia nggak bisa diisi apa-apa. Kenapa? Karena dia tipis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang. Kira-kira bangun ruang apa artinya teman-teman? Bangun ruang. Kemarin kan bangun datar. Ya, bangun yang bentuknya datar. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bangun ruang. Kira-kira bangun ruang artinya apa? Siapa yang tahu bangun ruang artinya apa? Bangun ruang. Bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi. Ya, nama lain dari bangun ruang adalah bangun 3 dimensi. Tapi artinya apa tuh bangun ruang? Bangun 3 dimensi itu apa? Ya, betul ya. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi, ya. Nah, bangun 3 dimensi atau bangun ruang itu apa artinya? Biar kita langsung tahu. Iya. Siapa tadi? Siapa tadi? Mas Zafir. Coba Mas Zafir. Apa itu bangun ruang Mas Zafir? Oh, Mas Tirta. Mas Tirta, Mas Tirta. Apa itu bangun ruang Mas Tirta? Bangun? Bangun yang apa? Apa? Ustadz biar dengar yang jelas. 1, 2, 3. Bangun yang memiliki di dalam. Iya, betul ya Mas Tirta ya. Terima kasih, mantap Mas Tirta. Ya, bangun ruang teman-teman adalah bangun ya atau sebuah bentuk benda yang dia memiliki ruang. Ya, artinya dia nggak tipis, dia tebal. Ya, makanya dia disebut memiliki ruang. Contohnya tadi yang punya Mbak Yesa itu adalah bangun ruang namanya. Bangun ruang. Kenapa? Di dalamnya bisa diisi apa? Mbak Yesa? Botol minum. Bisa diisi air. Betul ya? Bisa diisi air. Makanya dia disebut dengan bangun ruang. Kalau lingkaran teman-teman nggak bisa diisi dengan air. Bisanya di atasnya, di atas permukaannya. Karena dia datar, gitu ya. Kemudian yang dipegang Mas Zafir tadi bisa nggak diisi sesuatu di dalamnya? Bisa ya. Bisa diisi pensil, bisa diisi pulpen, bisa diisi penghapus. Kenapa? Karena itu memiliki ruang. Di dalamnya memiliki ruang, dia tebal memiliki ruang, bisa diisi sesuatu. Itu namanya bangun ruang. Kalau bangun datar, persegi nggak bisa.
kita bisa naruh benda itu di atasnya, tidak bisa di dalamnya, gitu ya. Kemudian yang punyanya Mas Sena tadi, apa, boneka. Boneka itu dia bangun ruang. Kenapa? Karena dia bulat seperti bola. Kemudian di dalamnya ada apanya, Mas Sena? Di dalam boneka itu ada apanya? Busa, gitu ya. Ada busa atau kapas atau biasanya ada kain. Nah, di dalamnya bisa diisi, itu disebut dengan bangun ruang. Paham ya sampai sini ya? Dalam. Oke, siapa yang mau nanya tadi? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita akan coba membuka slide ya, membuka slide agar kita lebih paham lagi tentang apa itu bangun ruang. Tadi kan Mas Tirta, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya. Artinya bangun itu bisa diisi. Ya, nah kita coba buka slide ya. Kita buka slide tentang bangun ruang. Oke. Nah, teman-teman, sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan belum ya? Ada tulisan apa di situ, teman-teman? Ada tulisan apa? Oke, di situ ada di situ ada tulisan apa, teman-teman? Kelihatan enggak? Oke, apa itu bangun ruang? Atau bentuk benda yang memiliki ruang. Betul. Jadi sebuah bangun atau sebuah benda ya, yang dia itu memiliki ruang di dalamnya. Contohnya tadi botol minum, itu bangun ruang ya. Kemudian kotak pensil itu juga bangun ruang. Kemudian tadi ada boneka yang bentuknya bulat, itu di dalamnya ada busa, artinya bisa dimasukkan sesuatu, itu juga bangun ruang. Oke, jadi bangun ruang dengan bangun datar beda enggak? Beda ya. Bangun ruang itu bisa diisi karena di dalamnya ada ruangan ya. Dia bentuknya tebal. Kalau bangun datar itu dia bentuknya tipis, dia bentuknya lembaran, dia bentuknya datar. Jadi kita nggak bisa isi apa-apa. Kita bisanya adalah menaruh benda di atasnya atau di bawahnya. Ya, itu benda atau bangun datar. Kita nggak bisa mengisi di dalamnya. Bisanya naruh di atas atau di bawah. Ya, dia nggak tebel, tipis. Tapi kalau bangun ruang, teman-teman, dia tebel. Ciri-cirinya dia tebel. Ya, kemudian di dalamnya ada ruangan yang bisa kita isi sesuatu. Itu dengan bangun ruang. Oke, sampai sini perbedaan bangun ruang dan bangun datar sudah paham, teman-teman? Ya, satu bangun yang bentuknya datar, satu bangun yang bentuknya ruang. Oke ya. Oke, kita coba ke contoh-contoh dari bangun ruang ya. Kalau kemarin contoh bangun datar adalah piring. Itu lingkaran ya, piring. Kemudian ada persegi, itu berarti keramik ya, lantai. Kemudian ada yang persegi panjang, itu contohnya adalah apa kemarin, teman-teman? Kertas ya, buku itu ada yang persegi panjang. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan ya, Ustadz akan menampilkan contoh-contoh dari bangun ruang. Tadi bangun ruang kan beda sama bangun datar. Oke, contoh pertama apa namanya? Oke, namanya apa teman-teman ini? Kubus ya, namanya kubus. Oke, namanya kubus. Dia bentuknya seperti itu, seperti kado. Tahu kado ya? Tahu ya, kotak tapi dia nggak tipis, tapi dia ada ruangannya di dalamnya ya. Contohnya adalah apa itu, teman-teman? Kado ya. Nah, di dalamnya bisa diisi nggak? Bisa ya. Iya, kalau kita ngasih hadiah atau kado ke orang yang mungkin ulang tahun atau saudara kita yang lagi bahagia, kita bisa menggunakan kardus ya. Kardus kan dia bentuknya seperti kubus gitu ya. Kemudian kita isi di dalamnya misal boneka dan lain sebagainya. Kemudian kita bungkus dengan kertas kado, kita kasih pita seperti kado ini. Itu disebut dengan bangun ruang. Namanya apa, teman-teman? Kubus. Oke ya, contohnya adalah
Ini contohnya adalah kado. Ini namanya bangun ruang kubus. Ini namanya kado. Dalam bangun ruang dia ada ruangan kosong yang kita bisa isi, seperti contohnya adalah kado ini. Oke, sampai sini kubus paham? Paham. Oke ya. Kemudian yang kedua, apa ini teman-teman namanya? Balok. Contohnya tadi ada nggak yang memberikan contoh benda yang bentuknya balok tadi? Siapa? Mas Zafir ya. Mas Zafir tadi mencontohkan tempat pensil. Dia adalah contoh dari bangun ruang ya yang berbentuk balok. Ya, berbentuk balok. Contoh lain dari benda yang berbentuk balok apa di gambar ini, teman-teman? Kotak tisu, betul ya, kotak tisu. Nah, bedanya balok dengan kubus apa? Iya ya. Kalau balok itu dia lebih panjang ya teman-teman ya. Balok lebih panjang daripada persegi ya. Bedanya ya. Oke. Kalau persegi dia sisinya sama. Kemarin kita udah belajar tentang bangun datar ada sisi. Dia sisinya itu sama. Gitu ya. Tapi kalau balok enggak. Dia yang samping lebih pendek, yang ini lebih panjang. Boleh juga dibalik. Jadi dia lebih panjang bentuknya. Paham ya? Paham ya? Oke. Contoh lain selain tempat pensil dan tempat tisu apa teman-teman? Apa ya? Apa ya? Truk, tahu truk enggak? Tahu truk enggak? Bak truk. Lemari. Ya, betul lemari ya teman-teman ya. Lemari itu panjang biasanya ya. Lemari panjang. Ada nggak lemari yang bentuknya kubus? Ada nggak? Enggak ya. Lemari dia bentuknya balok. Betul. Lemari bentuknya balok. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Selanjutnya. Ini namanya apa? Limas. Ini namanya limas. Ya, dia atasnya lancip ya, kemudian bawahnya kotak. Atasnya lancip, bawahnya kotak, kemudian samping-sampingnya segitiga. Sampingnya segitiga. Contohnya di situ apa teman-teman? Apa tuh? Piramid. Ada yang pernah lihat piramid secara langsung teman-teman ke Mesir gitu? Enggak ya. Ada nggak yang pengen ke Mesir? Ada nggak? Ada ya, pengen belajar di sana ya. Kemudian kita juga nanti bisa lihat piramid ya. Nah, piramid itu bentuknya sama dengan panas. Di Indonesia juga panas. Oke ya. Piramid itu bentuknya seperti limas ya. Bentuk dari piramid adalah limas ya. Limas ada yang segi 4. Kalau bawahnya 4 gini ya. Kalau bawahnya segi 4 teman-teman, namanya limas segi 4. Ada yang bawahnya segitiga. Dia disebut dengan limas segitiga, gitu ya. Jadi limas ada yang segi 4, ada yang segitiga. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Oke, limas. Ada nggak selain piramid yang bentuknya limas? Ada nggak ya? Apa contohnya? Kotak ketiga. Apa? Segitiga. Oke, ya boleh ya. Limas itu dia yang membentuk sebuah limas adalah segitiga. Oke. Oke ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita cari tahu selain piramid itu apa ya limasnya. Saya kira banyak ya. Banyak. Ada juga bentuk kue yang kayak. Ada bentuk kue yang kayak limas nggak? Ada bentuk kue yang kayak limas nggak? Ada ya. Bentuk kue yang kayak limas itu ada loh. Namanya apa ya? Oh, kalian tahu ini apa? Oh, tumpeng. Tahu tumpeng enggak? Pernah lihat tumpeng? Tumpeng ya. Tumpeng itu ada yang atasnya lancip, kemudian dibentuk seperti kotak. Itu namanya limas, teman-teman. Ya. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Prisma segitiga. Prisma segitiga ya.
Artinya ada prisma segi 4 juga. Prisma itu seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini, ya. Samping kanan, samping kirinya atau atas bawahnya segitiga, gitu ya. Samping kanan, samping kirinya itu dia persegi. Nah, dia membentuk sebuah prisma, namanya prisma. Sama limas beda nggak? Beda. Beda ya. Kalau limas itu atasnya itu lancip, ya. Kalau prisma atasnya itu dia masih panjang, tidak mengerucut, ya, tidak seperti gunung. Oh iya teman-teman, gunung juga limas ya. Gunung ada yang bentuknya limas ya. Gunung ya, iya. Ada yang limas, ada juga yang kerucut, ya. Nah teman-teman, contoh dari prisma segitiga apa nih di sini nih? Tenda. Tenda, betul. Tenda ya, tenda bentuknya limas ya. Selain tenda apa? 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 Dudukan plastik. Rumah kalian, atap rumah kalian limas bukan? Prisma bukan? Ya, atap rumah ya. Atap rumah itu prisma. Paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya selain prisma ada apa ya? Nah, ini dia. Namanya apa teman-teman? Tabung. Iya, tabung. Tadi yang menggunakan contoh bangun ruang yang bentuknya tabung siapa tadi? Mbak Yesa ya. Botol minum itu bentuknya tabung, bukan lingkaran. Tabung, ya. Kemudian tadi ada juga yang pakai lakban siapa? Mbak Alova ya. Nah, Mbak Alova itu juga tabung, itu namanya tabung, ya. Kemudian di sini Ustadz ngasih contoh apa nih teman-teman? Apa nih? Kaleng susu, Frisian flag, bendera, ya. Dulu namanya Frisian flag. Dulu namanya susu bendera. Sekarang ganti Frisian flag, ya, ganti bahasa Inggris ya. Kemudian dulu namanya susu kental manis. Sekarang tuh sudah nggak ada susunya, namanya kental manis doang. Kenapa? Karena ternyata dalam susu ini kandungan gulanya banyak. Jadi dia bukan susu sebenarnya, tapi gula. Makanya sekarang namanya bukan susu, tapi kental manis gitu ya. Iya, karena bentuknya kental dan dia manis. Tapi dia sebenarnya bukan susu teman-teman. Dia sebenarnya gula, gitu ya. Oke. Selanjutnya, contoh lain selain kaleng. Tiang listrik, tiang listrik itu tabung bukan? Tiang listrik. Tiang listrik. Pernah lihat? Iya. Tiang listrik itu dia tabung. Kemudian tahu drum itu oli? Galon, betul, drum oli. Kemudian tempat sampah ya. Dalam gelas. Ya, tabung oksigen itu tabung, makanya dia disebut tabung ya. Tabung oksigen itu dia bentuknya tabung. Gelas ya juga betul. Oke, untuk tabung sudah paham ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Jeng jeng. Apa ini teman-teman? Bola ya. Ya, nama bangun ruangnya adalah bola ya, bola ya. Nah, itu contohnya ya jelas bola ya. Bola mesti bentuk ruangnya, bentuk bangun ruangnya bola. Selain bola apalagi yang bentuk ruangnya bola? Bantal ya, ada bantal yang bulat. Apalagi? Apa? Ban mobil dia tabung atau bola? Ban mobil itu tabung atau bola? Tabung ya. Ban mobil itu tabung teman-teman, dia bukan bola, dia tabung. Apalagi? Yang sering kita makan bulat-bulat dari sapi, daging sapi. Yang sering kita makan apa? Yang sering kita makan dia terbuat dari daging sapi, bakso ya, bakso. Apalagi selain bakso? Apalagi selain bakso? Onde-onde ya, onde-mande ya, onde-onde. Itu juga bentuknya bola. Nah,
Ada satu lagi bentuk namanya kerucut sebenarnya teman-teman. Semua Ustadz tadi lupa tak masukkan ya. Kerucut. Kerucut itu contohnya ya. Contoh kerucut itu seperti gunung ya. Gunung itu ada yang bentuknya agak kotak, itu prisma, palimas. Tapi ada gunung yang bentuknya bulat, benar-benar bulat panjang ke atas, itu namanya kerucut. Jadi bedanya kerucut dengan limas adalah kalau limas itu bawahnya itu bentuknya bisa segitiga, bisa kotak. Tapi kalau kerucut bentuk bawahnya itu adalah bulat, ya, bulat, gitu ya. Contohnya itu ujung paku itu kan lancip ya, yaitu kerucut. Kemudian topi, atau ada yang topi itu topi sihir, tahu topi sihir, topi penyihir. Nah, topi penyihir itu dia kerucut bentuknya ya. Atau topi ulang tahun, ketika kita ulang tahun kita ada topi yang atasnya lancip ya, bulat atasnya lancip. Itu kerucut ya. Oke, sampai sini tentang bentuk-bentuk bangun ruang, nama-nama bangun ruang dan contoh-contoh bangun ruang. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham Ustadz akan coba kembali. Nah, ke sini nih teman-teman. Ya. Nah, di sini ada gambar apa nih teman-teman? Ada gambar apa nih? Yang warna-warni ini. Apa nih? Balok, kubus, tabung atau bola ini? Apa nih? Balok. Kenapa balok teman-teman? Karena dia bentuknya panjang ya. Bentuknya panjang ya. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi ya. Tadi kita udah belajar tentang apa itu bangun ruang. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa itu contoh-contoh atau nama-nama dari bangun ruang. Nah, sekarang kita akan mengenal apa saja sih ya yang ada dalam sebuah bangun ruang. Bangun ruang. Oke, teman-teman, kalau kemarin ruas garis itu apa, teman-teman? Kalau kemarin ruas garis itu apa di bangun datar? Sisi ya. Tapi kalau di bangun ruang, ruas garis bukan sisi. Ya. Jadi dalam rusuk ya. Jadi kalau dibangun datar kemarin ruas garis itu namanya sisi. Tapi kalau dibangun ruang yang disebut dengan ruas garis ini, bagian ini teman-teman, bagian ini nih ada garis ya. Tampil nggak tanda panah di ini Ustadz? Nih antara A ke B ya. A ke B ini ada garis nih ya. A ke B ini ada garis. Ini namanya ruas garis. Kemudian B ke C ini ada ruas garis. C ke G ini ada ruas garis. G ke F ada ruas garis ya. A ke F ini ada ruas garis. Nah, ruas garis dalam bangun ruang disebut dengan rusuk ya. Ruas garis dalam bangun ruang disebut rusuk. Ini contohnya Ustadz kasih contoh nih ya. Ini ada garis dari C ke G. Ustadz kasih panah, ini namanya rusuk ya. Ruas garis disebut dengan rusuk dalam bangun ruang ya. Kemudian ada sudut-sudutnya enggak teman-teman? Ada pojok-pojoknya enggak? Ada ya. Ini titik A, ini pojok atau sudut, titik sudut. B juga ada titik sudut. F ini yang Ustadz kasih tanda panah juga titik sudut. Setiap pojok dalam bangun ruang itu disebut sudut ya. Ada enggak bangun ruang yang tidak ada sudutnya? Ada enggak? Ya, bola ya. Bola itu enggak memiliki sudut ya. Bola itu enggak memiliki sudut. Nah, kemudian yang namanya sisi dalam bangun ruang teman-teman, yang namanya sisi dalam bangun ruang adalah bagian ini nih, yang warna ungu. Lihat warna ungu? Iya, jadi lembaran atau lapisan dinding dari sebuah bangun ruang ya. Lapisan dinding dalam sebuah bangun ruang itu baru disebut dengan sisi ya. Bangun ruang itu ada lapisan sebelah kanan, sebelah kiri, atas, bawah, itu namanya sisi. Ini yang warna ungu, yang Ustadz warnai ungu, ini namanya sisi. Yang warnanya biru bagian bawah sisi bukan? Sisi juga ya. Jadi bagian samping, atas, bawah
kanan kiri, depan belakang dari sebuah bangun ruang disebut dengan sisi. Ya, ini sisi depan, warna ungu itu sisi depan. Ya, kemudian warna oranye ini sisi samping. Ya, kemudian warna biru sisi bawah. Yang warna putih sisi belakang. Ya, yang atas karena dia bisa tembus kemana-mana warnanya, berarti warnanya apa kira-kira yang atas, sisi atas? Bening. Ya, kayak kaca. Jadi dia kelihatan bagian dalamnya. Kalau kaca pecah ya Ustaz. Ya ini kan contoh digambar ya, nggak kita injek-injek, nggak kita banting-banting. Kalau dibanting-banting, diinjek-injek, iya pecah ya. Oke, nah sampai sini antara sisi, titik sudut dan rusuk ada yang bingung ndak? Ya, ruas garis atau garis-garis yang membentuk sebuah bangun ruang disebut ruas garis. Ruas garis. Disebut apa? Rusuk. Ya, ruas garis dalam bangun ruang disebut rusuk. Ya. Contohnya garis yang menghubungkan antara huruf apa dan apa? A dan B, betul ini ya. Di antara A dan B ini ada garis nih, panjang nih, seret. Ini namanya rusuk atau ruas garis, ya. Oke. Kalau lempengan atau lapisan yang menutupi sebuah yang menutupi sebuah ruang, bangun ruang, ya, ada bagian depan, kanan, belakang, bawah, atas, itu disebut apa? Apa teman-teman? Yang warna ungu, warna biru, warna oranye itu apa namanya? Sisi, ya. Lapisan yang mengelilingi dari sebuah bangun ruang itu disebut dengan sisi. Nih, kalian sekarang ada di dalam rumah atau di luar? Dalam rumah. Oke. Kau Ustadz nggak bisa kembali ya? Ustadz nggak bisa kembali ke ini nih, Pak. Gimana caranya nih? Dalam? Bentar lagi dong. Oke, kembali ke Ustadz ya, kembali ke Ustadz. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang bangun ruang. Ini Ustadz lagi di mana nih? Ustadz lagi di mana nih? Lihat nggak Ustadz lagi di mana? Ya, di ruangan ya, di ruangan. Kalian sekarang di dalam ruangan atau di luar ruangan? Dalam ruangan. Nah, artinya yang mengelilingi kalian ini disebut apa, teman-teman? Bangun ruang, ya. Kalian itu berada di dalam ruangan dan bangunan rumah yang mengelilingi kalian itu disebut dengan bangun ruang. Paham ya? Iya, jadi rumah itu sebuah bangun ruang. Nah, kalian ada di dalam bangun ruang. Nah, sekarang coba lihat. Ada enggak bagian atap di atas? Ada enggak? Ada ya. Tembok depan ada enggak? Ada. Tembok kanan, kiri, lantai bawah ada enggak? Atau ada yang pelong-pelongan, bisa jatuh nanti ke dasar bumi. Nah, yang kalian injak lantai itu disebut dengan sisi dalam bangun ruang, ya. Tembok sebelah Ustadz nih, tembok sebelah sininya Ustadz nih, ini ya, yang ada kaca-kaca nih, ini disebut dengan sisi, ya, sisi kanannya Ustadz. Kemudian yang atas itu ada plafon ya, itu disebut dengan sisi atas, gitu ya. Nah, kemudian di sana, di atas sana nih teman-teman, lihat nggak di atas ini nih, di atas yang, nah ini nih, di atas lemari. Nah, ini namanya mana nih Ustaz? Nah, ini namanya sudut teman-teman, yang atas ini nih. Kelihatan enggak? Nah, ini sudut, atas ini sudut. Ya, sudut atas, gitu ya. Nah, kalau antara atas nih mana nih Ustaz? Nah, ini antara sudut atas ya. Ini ada garis ke bawah terus. Ini disebut dengan rusuk, teman-teman. Ya. Ini contohnya nih rusuk nih. Nih, Ustadz kan ini sudut. Nah, kemudian Ustadz nih ke belakang, ke depan.
ke depan, oh ke belakang Ustadz nih. Nah ini namanya rusuk yang atas ini nih. Ini rusuk ya. Gambarnya Ustadz, videonya agak terpotong-potong jadi agak susah juga menjelaskannya. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu bangun ruang. Kemudian kita juga sudah mengenal tentang bentuk-bentuk dari bangun ruang atau nama-nama bangun ruang, contohnya juga sudah. Kemudian kita juga sudah mengenal apa itu sisi, apa itu rusuk, dan apa itu sudut. Nah, sampai sini ada nggak yang mau ditanyakan ke Ustadz? Wah, sinyalnya error guys.